Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Hai. Halo. Halo. Ya, di sini Bapak ingin menyampaikannya materi pengimbasan selama Bapak mengikuti pelatihan di Palembang ya tepatnya ya. Di sana Bapak mengikuti pelatihan 7 jurus BK hebat. Nah, ya. Di dalamnya ada 7 jurus. Sekarang Bapak akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu jurus-jurusnya ya. Nah, yang pertama ialah jurusnya ini ya anak-anak ya. Jurusnya ialah kenali potensi. Nah, ya. Kenali potensi. Ada yang tahu apa itu potensi? Apa? Tidak tahu? Ya, potensi itu ya kelebihan yang dimiliki oleh anak tersebut ya. Setiap anak-anak pasti mempunyai potensinya masing-masing. Ada yang di sini suka karate? Ada, Bapak lihat mana yang ikut ya? Seperti siapa ini? Arjun. Nah, kalian pernah ikut karate. Nah, itu potensi ya, potensi yang dimilikinya. Itu harus dikembangkan lagi supaya lebih menjiwai lagi ya, lebih potensinya lebih muncul lagi ya. Ada yang suka seni ya, itu potensi juga ya. Suka seni, menggambar ya, seni olahraga, itu potensi semua ya. Nah ya, berarti setiap anak-anak itu memiliki keunikannya tersendiri ya. Ada yang suka menggambar ya. Nah itu potensinya harus dikembangkan lagi ya. Ya. Nah, jurus yang kedua, ada yang tahu apa itu jurus yang kedua? Nah, jurus yang kedua ialah kelola emosi. Nah, kelola emosi. Apa itu emosi? Hah? Marah. Selain marah? Kesal. Selain kesal? Sedih, ya, bingung, ya, dan sebagainya. Itulah tadi emosi, ya. Jadi kita harus, ya, bisa mengelola emosi kita, ya. Terkadang emosi ini datangnya dengan spontan, ya. Jadi kita harus bisa merespon, ya, bisa merespon emosi itu supaya tidak menjadi berbahaya, tidak menjadi konflik ya kepada orang lain ya. Siapa di sini suka marah-marah? Ya? Tahu-tahu berangkat sekolah pagi-pagi masuk kelas marah-marah dengan temannya, ada nggak? Rizky ya? Nah, itu harus dikondisikan lagi ya, harus dikelola lagi emosinya. Ya, itu emosi yang negatif ya, suka marah-marah ya. Jangan ya. Yang ketiga, jurus yang ketiga ialah tumbuhkan resiliensi. Apa itu resiliensi? Ada yang tahu? Resiliensi itu
juga bisa dilihat dari sebuah lagu dangdut ya, lagunya Meggy Z. Ada yang tahu lagu Meggy Z? Yaitu Jatuh Bangun. Nah, itulah resiliensi. Nah, ya. Resiliensi itu atau disebut juga dengan daya lenting ya. Itu ialah ketangguhan kita. Nah, ya. Jika kita menghadapi sebuah permasalahan ya, lagi bad mood ya, lagi galau, lagi ada masalah, maka resiliensi inilah yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita merespon masalah tersebut supaya kita tidak terjatuh ya, dan bertumbuh kembali semangatnya. Begitu juga anak-anak dalam kegiatan belajar ya. Jika memiliki nilai yang kecil, ya jangan berkecil hati. Harus ditumbuhkan resiliensinya ya. Jurus yang keempat, ada yang tahu? Inilah jurus yang keempat. Ya, jaga konsistensi ya. Jaga konsistensi. Apa itu konsistensi? Ada yang tahu? Ya, konsistensi. Anak-anak pergi dari rumah berangkat ke sekolah jam 7. Nah, harus anak-anak komitmenkan dalam diri bahwasanya dalam 5 hari ke depan saya sekolah harus jam 7 pagi harus sudah di kelas, di sekolah. Itu sebuah konsistensi, harus dijalankan terus menerus ya. Jangan Senin jam 7, Selasa jam 8. Itu tidak konsisten ya. Jurus yang kelima ialah apa? Jalin koneksi. Apa itu jalin koneksi? Yang mudah-mudah saja yang sekarang ini seperti jaringan internet kan, kalau sinyalnya tidak nyambung, sinyalnya putus-putus, itu terjalin dah koneksinya dengan HP. Ya baiklah anak-anak, jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Nah ya, kita harus menjalin koneksi ya dengan komunikasi yang empatik ya. Nah, komunikasi yang baik ya. Komunikasi dengan teman ya, dengan guru, dengan orang tua ya, dengan tetangga, harus komunikasi yang baik supaya menjalin koneksi yang baik pula ya. Baiklah, jurus yang keenam ialah bangun kolaborasi. Ada yang tahu kolaborasi itu apa? Nah, kerja sama ya. Jadi kolaborasi itu kerja sama, kerja tim. Ada yang di sini suka nonton bola? Hah? Pasti yang cowok-cowok suka ya nonton bola ya. Nah, di situ terjalin kolaborasi yang bagus, yang baik ya. Dengan terjalinnya kolaborasi yang baik, maka striker ya, Erling Haaland mencetak gol yang ketiga, hat-trick. Nah, kan itu terjalinnya kolaborasi yang baik ya. Lalu jurus yang terakhir apa? Menata situasi ya. Menata situasi, lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan ya. Jadi kita harus menata lingkungan sekolah, kelas, halaman ya,
supaya belajarnya lebih nyaman, aman, dan bahagia. Begitu juga kita menata cara kita berpakaian, ya. Kalau kita berpakaian rapi, ya, bersih, ya, akan membuat kita belajar lebih fokus lagi, ya. Baiklah, itulah anak-anak tadi 7 jurus BK hebat, ya. Kalau 7 jurus tadi kita laksanakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, ya, berteman dengan temannya di luar, maka kita akan, ya, dihargai orang, dipandang orang, dihormati orang, ya. Itulah tadi, ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu, ya, 7 jurus BK hebat. Nanti Bapak akan pandu di sini. Untuk anak-anak semuanya berdiri. Ayo berdiri. Semangat, ya. Jangan lesu, ya. Berdiri semua. Berdirinya di samping kursi. Nah, di sini, nah, di jalan kosong ini. Ambil jalan kosong. Yang tidak kebagian tidak apa-apa. Ambillah posisi yang paling aman, ya, untuk anak-anak bernyanyi dan berdendang, ya. Kita mulai, ya. Fokus ke depan. Sehat, nyanyi semua, ya. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Ayo semua, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menambah situasi. Sekolah aman dan nyaman, juga menggerakkan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Ayo mahasiswa nyanyi 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7
lagi ya. Boleh sekali lagi. Nah, kan ada teksnya di depan. Ini kalau baca baik. Ya, sekali lagi ya. Wah, lebih semangat lagi ya. Siapa yang semua ya. Boleh duduk kembali ke tempat asalnya. Nah, baiklah anak-anak sekalian ya. Bapak akan pengimbasan hari ini mengambil jurus yang kedua. Apa jurus yang kedua? Kelola emosi ya. Apa itu tadi emosi? Ya, emosi itu ya Nana ya merupakan sebuah perasaan ya yang kompleks dan bersifat jangka pendek ya, yang melibatkan reaksi psikologi seseorang ya terhadap rangsangan dari dalam atau dari luar ya, serta mempengaruhi perilaku seseorang ya yang menunjukkan emosi tersebut ya. Nah, di sini Bapak ada cerita sedikit ya, nanti didengarkan. Dan sekarang Bapak akan membagikan kertas ini dulu ya. Dipegang dulu ya. Pegang dulu.
Sudah? Sudah bagi semua ya? Gak usah, dengarkan Bapak. Kertasnya pegang dulu. Ya, gak usah diapa-apakan dulu, gak usah ditulis, gak usah diapa-apakan, pegang dulu. Bapak akan menceritakan sebuah cerita ya. Jadi kertas yang dipegang sesuai dengan apa namanya dirasakan ya, apa isi cerita Bapak tersebut. Kalau kalian ya kesal terhadap cerita Bapak, boleh kertas tersebut diremek-remek ya. Kalau kalian tidak kesal dengan cerita Bapak, boleh kertasnya dielus. Nama Arjun. Dia dari rumah berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Di tengah perjalanan, Arjun mendapatkan sebuah kendala, sebuah masalah pada sepeda motornya. Ketika itu sepeda yang dikendarai oleh Arjun mengalami kemogokan, ya, mesinnya mati. Lalu Arjun merasa kesal kepada dirinya sendiri, bahwasanya dia merasa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memeriksa terlebih dahulu kendaraan yang dikendarainya. Dan beberapa kemudian Arjun mendapatkan atau ditolong seseorang. Lalu Arjun melanjutkan perjalanannya menuju sekolah. Sesampai di sekolah, Arjun membuka tasnya tersebut dan dia mendapatkan di dalam tasnya bahwasanya ada salah satu buku mata pelajarannya yang hilang. Kemudian Arjun merasa kesal kembali bahwasanya bukunya kurang satu. Dan Arjun juga ketika dalam mengikuti pelajaran gurunya, dia lelah, letih, dan ketiduran di dalam kelas. Lalu Arjun dipanggil oleh gurunya. Arjun merasa kesal kembali karena dia merasa dirinya mempunyai banyak sekali masalah. Singkat cerita, Arjun pada saat itu emosinya tidak bisa dikendalikan. Dengan masalah tersebut, Arjun emosinya sangat tinggi dan susah dikendalikan. Bagaimana anak-anak? Coba Bapak mau lihat
kertasnya. Apakah ada yang remuk-remuk, apakah ada yang masih mulus, masih bagus? Ada yang remuk-remuk dah kertasnya? Hah? Siapa? Ada yang remuk dah? Bagus semua ya? Bagus ya? Siapa? Ani. Nah, sini Bapak baik, bentar. Ini adalah sedikit remuk-remuknya ya, Nana ya. Jadi yang bagus ya, berarti dia bisa mengontrol emosinya ya. Jadi tidak menyalahkan dirinya sendiri ya. Jikalau kita ya mempunyai masalah ya, kita harus bisa meresponnya dengan baik ya. Kita harus bisa mengendalikannya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh emosi kita ya. Kita harus bisa mengendalikan emosi tersebut ya, ya. Jadi seperti tersebut ya, dengan adanya masalah yang bertubi-tubi yang dialami oleh Arjun ya, dianya tidak bisa mengontrol emosinya ya. Dia selalu menyalahkan dirinya, menyalahkan orang lain ya. Jadi bahwasanya kitalah yang harus bisa mengendalikan emosi tersebut ya, Nana ya. Nah, makanya sekarang Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Boleh berhati. Nah itu tadi apa Nana? Hah? Seorang murid dengan seorang guru ya, sama-sama emosinya itu lagi memuncak ya. Itu dinamakan dalam konsep ya kelola emosi tadi itu, otaknya sudah memuncak yang dinamakan dinosaurus ya. Jadi kalau dinosaurus ketemu dengan dinosaurus, maka terjadilah sebuah konflik ya, sebuah ya saling berdebat, saling memarahi. Nah, ya. Jadi anak-anak, di dalam kepala kita ini ya ada yang namanya 3 otak ya. Nah tadi itu video di depan tadi itu ya,
Nah ya, video di depan tadi adalah itu otak yang sudah memuncak, yaitu dinosaurus ya. Itu kan ada gambarnya dinosaurus, reptil ya. Jadi jika sudah memuncak seperti ini emosinya, maka tidak akan terkendali ya. Jadi kita harus mengontrolnya terlebih dahulu. Apa yang kita harus lakukan ketika emosi meledak ya, emosi yang mengguncang? Apa salah satu yang harus kita lakukan? Ya, mengambil waktu sejenak ya, waktu jeda. Waktu emosi ya, waktu emosi kita emosi, maka ambillah waktu jeda. Waktu jeda misalkan 3 menit, 5 menit ya, supaya bisa meredakan emosi tersebut ya. Bisa juga dengan mengambil napas dalam-dalam ya. Siapa yang di sini suka marah-marah? Ini ya, Yuko. Nah, Agung ya. Yuko. Coba Agung sini, maju ke depan. Sini maju ke depan. Sini. Dapat aku maju Pak. Sini maju dulu. Ayo. Ada apa? Ada apa? Suka marah-marah kan? Tidak. Ini marah Pak. Yuko yang marah. Nah, itu tadi adalah ya. Nah, di sini otak limbing ya. Nah, ini nanti dia anak-anak ya. Seorang murid tadi dengan guru tadi itu ya, sama-sama emosinya lagi memuncak, yang dinamakan juga dinosaurus. Ya, jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus ya, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus ya. Ya, kita dikendalikan oleh emosi tersebut ya anak-anak ya. Nah, yang harus kita lakukan itulah tadi ya, kita harus bisa mengendalikan emosi tersebut. Nah, sekarang anak-anak, kita harus mengenali juga peta emosi kita ya. Tahu itu peta emosi? Ya. Nah, sekarang ya, kan tadi sudah Bapak bagikan kertas. Sekarang anak-anak petakan emosinya ya, digambar di kertas tersebut. Ya. Emosi apa yang sering muncul yang anak-anak rasakan dalam sehari-hari? Nah, boleh digambar seperti emoji ya, misalnya emoji marah-marah, sedih, bingung dan lain sebagainya. Boleh digambarkan sekarang ya. Nah, ya, digambarkan dengan emoji. Itu juga seperti cuaca ya, cuaca emosi. Bagaimana anak-anak?
Sekarang Bapak ingin memanggil satu atau dua saja ya anak ya, yang maju ke depan. Bagaimana cuaca, peta emosinya. Coba Putri, Sylvia Namrin di maju ke depan. Putri. Ayo siapa yang maju? Nah ini sudah ini. Yang satu ya. Miftah Huljana. Nah sini Miftah, coba maju ke depan sini. 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 Taruh. Nah ini apa ini Miftah? Coba dijelaskan kepada teman-temannya. Ini ya teman kita ini yang Miftah Huljana ya. Cuaca emosinya sedih ya, peta emosinya lagi sedih. Kalau boleh tahu lagi sedih apa ini? Ya. Miftah. Sandi apa Sandi? Belum. Jadi fungsinya apa anak peta emosi itu ya, supaya kita bisa mengontrol emosi kita ya, bisa mengendalikan emosi ya. Apalagi seusia anak sekarang ini emosinya sangat labil sekali ya, rentan sekali, mudah emosian ya, mudah galau ya, mudah bad mood dan sebagainya ya. Jadi kita harus bisa merespon emosi itu dengan respon yang baik ya, yang bijak ya. Jangan sampai kita dikendalai oleh emosi tersebut. Nah ini tadi ada ya, ketika kita emosi ya, respon tindakan. Nah itu kurang baik ya, yang harus kita lakukan ialah emosi, jeda, dan respon tindakan ya. Jika ini diterapkan ya dalam sehari-hari kita, maka kita bisa mengendalikan emosi tersebut. Sudah semuanya anak-anak ya. Nah terakhir ya anak-anak ya, terakhir dalam kita mengaplikasikannya ya, kita mengelola emosi ini, kita menggunakan ARKA ya. A itu aktivitas ya, aktivitas anak-anak dalam keseharian harus bisa
mengendalikan emosi. Yang kedua apa? Refleksi, ya. Refleksi kita ya dalam merespon ya, kita mengkaji ulang ya, kita merenungi dan mengkaji lebih dalam lagi dan merefleksikannya dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga K, itu konsepnya tadi ya. Dalam kita mengelola emosi, kita harus mempunyai konsep yang baik ya, seperti tadi misalkan ketika emosi ya, kita harus mengambil jeda sebentar dan meresponnya dengan respon yang baik. Dan yang terakhir K-nya, A-nya yaitu aplikasikan, yang mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, itulah tadi ya pengimplementasian Bapak dalam ya menyampaikan jurus BK hebat yang Bapak pilih, yaitu jurus yang kedua, kelola emosi ya. Baiklah anak-anak, ada yang ingin ditanyakan dengan jurus kita yang kedua ini, jurus kelola emosi? Ya, Alvin mau tanya apa Alvin? Ya Alvin, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, Rizky jauh, ada yang ingin ditanyakan? Apa? Aku nak jadi Ultraman. Mau tanya apa? Jadi Ultraman. Nah, tidak ada ya. Berarti kita sudahi terlebih dahulu ya anak-anak. Materi kita jurus yang kedua, yaitu apa jurus yang kedua? Jurus apa? Kelola emosi ya. Baiklah ya. Bapak minta ya anak-anak sekarang sudah mengetahui ya emosi itu seperti apa. Jadi ya harapan Bapak anak-anak bisa meresponnya dengan baik ya, emosi tersebut. Jangan sampai emosi tersebut diluapkan dengan orang yang tidak bersalah ya. Untuk itu Bapak akhiri ya materi kita pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.